Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laya Sofurya Putri, NIM 2108201028, semester 2 dari jurusan Hukum Keluarga. Saya akan membacakan kitab Fathul Qorib yang berjudul Dhihar untuk memenuhi UAS kitab kuning saya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, wadhiharu, dan adapun dhihar. Ayyakula, yaitu mengucapkan ar-rajula, seorang suami, li zaujatihi, kepada istrinya, anti, kamu, alayya, atas saya, kadhri, seperti punggung, ummi, ibuku. Faida, apabila seorang suami qala, berkata, laha, kepada istrinya, dzalika, dengan perkataan seperti itu, walam yutbi'hu, dan tidak diikuti olehnya, bitolaki, dengan perkataan tolak, soro aidan, maka ia boleh kembali kepada istrinya. Walizamathu, dan wajib baginya, kafaratun, membayar kafaroh. Wal kafaratu, adapun kafaroh dhihar, itqu raqabatin, yaitu memerdekakan budak perempuan, mu'minatin, yang beriman, salimatin, yang selamat, minal uyubi, dari cacat, al-mudirratin, yang membahayakannya, bil amali, dalam pekerjaan, wal kasabi, dan pekerjaan si amat tersebut. Fa illam yajid, apabila ia tidak menemukan, fasyamu syahrain, fa illam yajid, apabila ia tidak menemukan amat, fasyamu syahraini, maka puasa selama 2 bulan, mutatabi'aini, secara berturut-turut. Fa illam yastati, maka apabila ia tidak mampu, fa it'amun, maka ia memberi makan, sitina, 60 miskinan, orang miskin. Kullu miskinin, adapun setiap satu orang miskin, muddun, 1 mud. Wala yahillu, dan tidak diperbolehkan, lil mudhahir, bagi orang yang sudah dhihar, wat'uha, mencampuri istrinya atau mewati istrinya, hatta, sampai ia yukaffiron, membayar kafaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fasal ini akan menjelaskan tentang dhihar. Faslun fi dhiharin, pasal menjelaskan tentang dhihar. Wadhiharu ayyakula rajulu li zaujati anti alayya kadhari umi. Dhihar adalah ucapan dari seorang laki-laki atau suami kepada istrinya dengan ucapan, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Seperti dalam cerita sahabat Nabi yang mendhihar istrinya yang bernama Haulah, itu Aus ibnu Samit, ketika akan mewati istrinya, dia bicara kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Lalu beberapa hari kemudian, Aus bin ibnu Samit tersebut ingin mewati istrinya, tetapi Haulah menolaknya, dan dia menjelaskan terlebih dahulu bahwa Aus bin ibnu Samit itu suaminya sudah mendhihar dan tidak boleh mewatinya kecuali dia telah membayar kifaratnya. Fa idza qala laha dzalika ay anti alayya kadhri walam yatbihu bitolaki soro aidan. Ketika sang suami mengatakan hal itu kepada istrinya, mengatakan, engkau bagiku seperti punggung ibuku, dan ia tidak melanjutkan langsung dengan tolak, maka ia dianggap kembali kepada istrinya, dan kalau demikian maka wajib membayar kifarat. Kafarat tersebut yaitu bertahap. Musonib dalam kitab ini menyebutkan penjelasan tentang tahapan atau pelaksanaan kafarat tersebut dalam perkataan beliau, wa kafaratu itqun raqabatin mu'minatin. Kafarat dhihar yaitu yang pertama memerdekakan budak atau amat yang mukmin, yang beragama Islam, ya salimatun, yang selamat dan tidak mempunyai cacat kepada dirinya, bebas dari aib atau bebas dari yang mengganggu.
dan yang membahayakan kepada pekerjaan amat tersebut. Fa illam yajid mudahiru raqbatin madhkuratun fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kemudian jika seorang suami tersebut tidak menemukan amat yang akan dimerdekakan oleh dia, maka tinjauan secara syara juga bisa dilakukan atau digantikan dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa ada selang. Fa'ilam yastati fa'id amu sitina miskinan. Dan kemudian jika suami tersebut tidak mampu akan puasa dan memerdekakan seorang amat, dia juga bisa digantikan dengan memberi makan orang miskin, yaitu setiap orang miskin atau fakir mendapatkan 1 mud dari jenis biji-bijian, gandum, padi, dan sebagainya. Wala yahilu lil mudahiri wat'uha. Dan bagi laki-laki yang melakukan zihar, maka tidak diperkenankan mewati istrinya yang telah dizihar sehingga ia melaksanakan kifarat yang telah disebutkan. Wallahu alam bishawab.